Halo BA Community, jadi pada hari ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan uang dalam bidang blockchain. Sebelumnya, pernah nggak sih kamu mau kirim uang ke luar negeri, tapi butuh waktu berhari-hari? Atau ketika kamu mau transfer, tapi kena biaya transfer yang mahal? Nah, gimana kalau misalnya ada teknologi yang bisa bikin transaksi lebih murah, cepat, dan aman? Inilah salah satu manfaat blockchain di bidang keuangan. Sebelum sampai situ, mungkin kita bakal bahas dulu mengenai sejarah mata uang. Kita pasti tahu kalau misalnya zaman dulu transaksi dilakukan dengan tukar-menukar barang, di mana kita menukar barang dengan orang yang memiliki barang yang kita inginkan, dan mereka menginginkan barang yang kita punya. Tapi ternyata dari hal ini timbul masalah baru, yaitu double coincidence. Double coincidence itu terjadi karena tidak semua orang bisa kita tukar dengan barang apa yang kita punya. Makanya timbullah masalah double coincidence. Karena masalah inilah timbul solusi di mana hadirnya uang yang berisikan nilai yang bisa diberikan antara satu orang ke orang lain dan dapat digunakan jangka panjang. Pada awalnya, masyarakat menggunakan uang dalam bentuk barang, seperti garam, kulit kerang, atau yang lainnya. Hingga seiring dengan perkembangan zaman berubah menjadi logam mulia seperti emas, perak, perunggu, hingga tembaga. Melakukan pembayaran dengan logam mulia ternyata juga membawa permasalahan baru, karena kita tidak bisa memberikan emas tersebut atau mentransfer ke orang yang jaraknya jauh dari kita. Oleh karena itulah terciptalah uang kertas yang ringan yang berisikan nilai yang sesuai dengan logam mulia yang dimiliki. Tapi ternyata karena banyaknya transaksi yang dilakukan, uang kertas tidak dapat diimbangi oleh suplai logam mulia yang ada. Akhirnya uang kertas tidak lagi didukung oleh logam mulia, sebagaimana yang tertera pada uang kertas. Uang inilah yang disebut dengan mata uang fiat, di mana hal ini didasari oleh kepercayaan kepada pihak yang mengeluarkan, di mana dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat tidak hanya menggunakan uang kertas atau logam dalam melakukan transaksi, melainkan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik di sini dapat berbentuk e-money atau e-cash yang dimana kamu bisa melakukan transaksi hanya dengan handphone. Selain dari uang elektronik, kita juga bisa menggunakan mata uang swasta, di mana mata uang ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah yang ditunjuk secara sah, melainkan oleh suatu entitas bisnis yang berdiam pada satu negara. Salah satu contoh kasus mengenai mata uang swasta yang dilarang oleh pemerintah adalah e-gold, di mana kasus ini sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sekarang ini ada juga alat pembayaran baru yang digunakan oleh masyarakat. Namanya adalah mata uang kripto yang dimana menggabungkan teknik-teknik kriptografi dan juga blockchain dalam sistemnya. Sejarah dari mata uang ini tidak lepas dari satu tokoh yang bernama Satoshi Nakamoto, di mana sampai sekarang masih belum ada orang yang memastikan identitas asli di balik nama ini. Tapi walaupun begitu, yang pasti karyanya sekarang terus mengawali mata uang kripto saat ini yang kita kenal dengan Bitcoin. Salah satu negara yang menggunakan kripto sebagai mata uang adalah El Salvador. Kalau di Indonesia sendiri, kripto dikenal dengan aset digital. Blockchain merupakan fondasi utama dalam mata uang kripto. Blockchain sendiri merupakan buku besar digital yang desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak-pihak yang dapat mengontrol transaksi. Transaksi dapat dilakukan secara transparan dan tidak dapat diubah. Hal inilah yang menjadikan blockchain aman dan juga terpercaya. Lalu, bagaimana blockchain dan kripto digunakan? 1. Perdagangan global. Mata uang kripto dianggap sebagai komoditas digital yang dapat diperjualbelikan di pasar global. 2. Investasi digital. Mata uang kripto seperti Bitcoin seringkali menjadi investasi bagi masyarakat karena sejak awal peluncuran harganya terus naik. Tapi untuk melakukan investasi ini, karena kripto merupakan resiko tinggi sehingga perlu untuk pemahaman yang baik mengenai mata uang kripto ini sendiri. 3. Tanpa perantara. Dengan blockchain, transaksi dapat dilakukan tanpa adanya perantara seperti bank. Hal inilah yang membuat transaksi lebih aman, mudah, cepat, bahkan antar negara sekalipun. 4. Inovasi teknologi seperti smart contract dan decentralized finance. Blockchain memungkinkan lahirnya smart contract atau kontrak pintar yang dimana secara otomatis dapat melakukan perjanjian tanpa perlu adanya pihak ketiga. Selain itu, sektor decentralized financial atau DeFi juga menawarkan layanan seperti pinjaman atau staking tanpa bergantung dengan institusi tradisional. Nah, sekarang kamu udah tahu kan bagaimana mata uang kripto bekerja dan bagaimana blockchain menjadi teknologi utama di baliknya. Jadi, apa langkah berikutnya?
Karena sekarang kita berada di awal perkembangan teknologi digital, untuk kamu yang mau belajar teknologi blockchain, kripto, maupun Web3, bisa bergabung di One Block Academy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Video berikutnya kita bahas apa ya? Komen ya!